Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat-sahabatku sekalian, ada sejumlah sahabat yang menanyakan kepada kami terkait dengan pernyataan seorang kiai sepuh yang sudah banyak dibahas sebenarnya di kanal-kanal YouTube, yang saya sendiri sebenarnya tidak memiliki kapasitas lebih untuk mengomentari pernyataan beliau terkait dengan tampak kekaguman beliau ini terhadap ulama-ulama Hadramaut dari kalangan Ba'alawi serta kitab karya-karyanya yang mengesankan luar biasanya karya-karya beliau itu, karya-karya ulama Ba'alawi Hadramaut, yang seandainya tanpa karya-karya beliau-beliau memungkinkan kita begini dan begini. Seiring dengan hal ini juga ada salah seorang sahabat saya yang cukup lama berkawan ya, tapi lama juga nggak bertemu, ketika membahas diskursus nasab Ba'alawi yang sudah dibukukan ya, sudah dibuat buku oleh Kiai Haji Muhyiddin Usman Al-Bantani. Sahabat saya ini mengatakan kalau anti terhadap Habib, kalau membatalkan nasab Habib, janganlah ngaji kitab Safinah dan Sulam. Ketika mendengar Sulam Safinah ini kan sangat umum di pesantren-pesantren ya. Termasuk saya juga mengaji kedua kitab itu. Yang pertama, saya rasa tidak ada yang anti. Ketika mengkritisi, ketika menelaah satu persoalan pada diri seseorang atau kelompok, bukan berarti anti kan. Tapi mencari titik-titik kebenarannya di mana. Ketika tidak ditemukan, jangan lantas kita dianggap anti. Dan yang lebih menarik dari hal anti-antian ini adalah terkait dengan kitab Safinah atau Sulam atau kitab-kitab lain dari karya ulama-ulama kalangan Ba'alawi Hadrami. Yang ini sebenarnya sekali lagi sudah pernah dibahas, hanya karena ada seorang kiai karismatik sepuh yang menyampaikan hal itu kemudian kembali mengemuka. Baiklah, walaupun saya tidak memiliki kapasitas lebih untuk memberikan pembanding terkait dengan pernyataan beliau itu, hanya saja barangkali sebagai santri nakal bolehlah memberikan sedikit gambaran-gambaran tentang kitab-kitab di masa lalu yang dingajikan oleh santri-santri di Nusantara. Benarkah dari kitab-kitab Ba'alawi awalnya atau bagaimana? Umum kita ketahui bahwa sebaran Islam ini yang masif di masa Wali Songo. Kalau awalnya itu banyak versi, tapi masif sebaran Islam itu di masa Wali Songo. Dan ajaran Wali Songo antara lain yang diadopsi oleh Nahdlatul Ulama. Dengan madhab fikihnya, kemudian tasawuf dan tauhidnya. Nah, satu di antara kitab fikih itu yang sangat terkenal di kalangan santri ke bawah lah ya, artinya kelas-kelas pemula atau santri-santri umum di daerah-daerah saya khususnya, itu adalah memang Sulam Safinah. Sehingga ada yang menganggap Safinah ini sudah terjadi di masa atau ada di masa sebelum Wali Songo, padahal tidak demikian. Tentu saja kitab Safinah itu ada di Nusantara sejak dimungkinkan kedatangan sang penulis, yakni Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair. Kapan beliau datang ke Nusantara, itu juga pernah kami bahas di kanal ini, tapi baiklah akan saya coba baca lagi dari dua buku setidaknya ya. Dari buku penelitian Dr. Steinbrink, kemudian dari Van den Berg sebagai buku primer. Di saat Van den Berg dalam buku Hadramaut menerangkan intelektual Muslim berdarah Hadramaut ini, antara lain beliau menyebut nama Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair. Saya akan bacakan. Pada tahun 1851, seorang cendekiawan Arab yang lain dari Hadramaut, Salim bin Abdullah bin Sumair, tiba di Nusantara. Seperti semua orang Arab, ia meninggalkan tanah airnya untuk mengadu untung. Setelah berdiam bertahun-tahun lamanya di Singapura, ia menetap di Batavia sebagai guru agama tanpa meninggalkan dunia perdagangan. Ia wafat pada tahun 1854.
dan dimakamkan di makam Arab di Tanah Abang yang terletak beberapa kilometer dari kota. Ia adalah penulis buku Safinatun Najah yang telah disebutkan di atas. Buku itu, maksudnya Safinatun Najah, masih digunakan sekarang ini, bukan hanya di Hadramaut, melainkan juga di seluruh Nusantara. Salim bin Abdullah bin Sumair adalah seorang penentang fanatik dari aliran mistik Islam, khususnya melalui thariqah yang terkenal karena penampilannya yang sering menimbulkan keributan. Ia berkali-kali pergi, dalam tanda petik, berburu para pribumi yang menyebarkan aliran ini. Kalau di sini dikatakan penampilan orang thariqah yang sering menimbulkan keributan, ini ada kaitannya dengan penentangan kaum-kaum thariqah terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Dan Syekh Salim ini juga, seperti yang kami bahas dengan mengutip dari sumber yang lain, pernah menentang gerakan dari Syekh Ismail selaku mursyid thariqah di Singapura, yang kemudian pertentangan penulis dari kitab Safinatun Najah terhadap ajaran yang disampaikan oleh Syekh Ismail di Singapura berkenaan dengan thariqah itu kemudian dibukukan atau dibuat kitabnya. Dan tulisan itu yang kemudian diadopsi oleh Habib Utsman bin Yahya di dalam menentang thariqah di Nusantara yang di bawah Belanda, ya, di bawah Hindia Belanda. Karena kalau Singapura itu kan di bawah Inggris. Yang ini juga dipakai nanti oleh Belanda untuk menentang thariqah, terutama ketika terjadi geger Cilegon 1888. Jadi di sini juga dijelaskan oleh Van den Berg bahwa Habib Utsman bin Yahya ini dalam hal thariqah dikatakan sebagai penerus dari Syekh Salim bin Abdullah As-Sumair. Anda bisa melacak sendiri terkait hal ini ya, dan saya di kanal ini juga pernah mengupasnya. Nah, di sisi lain sahabat-sahabatku sekalian, terkait dengan buku atau kitab Safinatun Najah, kenapa bisa berkembang pada saat itu? Dr. Stenbring antara lain memberikan analisanya dalam hasil penelitiannya ini ya. Buku ini, maksudnya Safinatun Najah ya, juga mengisi kekosongan di pasaran karena isinya lebih sederhana, pendek, dan mudah daripada matan takrib, terlalu sulit bagi pengajar pada taraf permulaan. Hal ini barangkali yang menjadikan sukses besar karangan yang sederhana ini. Dalam syarahnya terhadap buku kecil ini, Nawawi Banten mengkritik tulisan ini dengan cara yang tidak terlalu tajam, yang waktu mengarang pada halaman terakhir bukunya Kasyifatus Syajah. Maksudnya Syekh Nawawi Banten yang membuat syarah dari kitab Safinatun Najah yaitu Kasyifatus Syajah juga memberikan kritik terhadap Syekh Salim, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Stenbring. Dalam bahasa Indonesianya ya, ketahuilah wahai teman bahwa apabila Anda melihat seorang tidak menyempurnakan karangannya pada hari tertentu, tentu ia akan mengatakan besok. Maka andai kata tidak disempurnakannya besok, maka itu lebih baik. Andai kata tidak menyempurnakan lebih lama dari keesokan hari, masih dianggap baik saja. Dan andaikan disempurnakan sebelum besok, maka itu adalah suatu hal yang paling lebih baik. Ini kritik halus dari Syekh Nawawi Banten terhadap matan Safinatun Najah. Sederhananya menurut Stenbring ini karena ya terlalu ringkas, artinya Safinatun Najah itu masih belum sempurna lah, sehingga mau disempurnakan besok-besok. Pada sisi lain juga di bagian bawah Syekh Nawawi memberikan kritik halus karena Safinatun Najah itu kering dari nilai-nilai sufisme, kurang lebih seperti itu. Nah, Anda bisa melacaknya sendiri. Di sini saya hanya membacakan hasil penelaahan seorang dokter, bukan pendapat pribadi saya. Saya tidak memiliki kapasitas
untuk mengkritisi Safinatun Najah. Tapi bagi Anda barangkali bisa melacaknya lagi dan bisa diselaraskan dengan apa yang ditulis oleh Stenbring. Nah, lantas apa kitab yang pertama atau yang setidaknya pada 1800-an itu berkembang di Nusantara, yang sudah jelas dikatakan tadi Matan Takrib. Kemudian dari hasil penelitian Aloysi van den Berg pada 1800-an itu, yang banyak dikaji di pesantren-pesantren adalah kitab Minhajut Talibin karya An-Nawawi Ad-Dimashqi. Artinya, kalau saja ini berandai-andai, karena yang tadi juga berandai-andai, kalau tidak ada kitab ulama dari kalangan Ba'alawi Hadrami, maka begini, kalau kita diandai-andaikan, seandainya tidak ada Safinatun Najah, maka niscaya santri-santri di Nusantara akan tetap ngaji kitab Takrib dan Minhajut Talibin. Karena ada yang lebih ringkas, maka memilih yang ringkas. Kan seperti itu. Ini berdasarkan hasil penelitian dari Van den Berg sendiri saat ia menjabat sebagai Departemen Agama. Dan ia menjadi penasihat penghulu di daerah Jawa. Dia bingung melihat antar kiai itu berbeda pendapat. Kemudian dicarilah apa kitab yang dibaca oleh para kiai itu. Kemudian ditemukanlah 5 kitab tulisan tangan di sejumlah pesantren. Yang dari kitab ini kemudian diketahui adalah Minhajut Talibin. Dari tulisan tangan itu dibandingkan 5-5-nya, kemudian ada tambahan satu lagi kitab yang sudah diamankan di Leiden, dibawa lagi ke Batavia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis sebagai bahasa ilmiah pada masa itu. Jadi Minhajut Talibin pada tahun 1800-an satu sudah merata, karena setidaknya ada 5 bukti kitab Minhajut Talibin tulisan tangan di sejumlah pesantren, yang kemudian satu diantaranya sudah disita dibawa ke Leiden, kemudian dikembalikan ketika diterjemahkan oleh Van den Berg ke dalam bahasa Perancis, yang kemudian diterbitkan di percetakan Bombay, India. Nah, dari sini kita bisa mengambil gambarannya, sahabat-sahabatku sekalian, bukan anti dan bukan kultus kepada pihak yang lain, tetapi kita mencoba mendudukkan persoalannya. Diskursus nasab adalah penelitian terkait dengan silsilah seseorang atau klan. Sementara mengaji suatu karya adalah untuk mengikuti dari apa yang ditulisnya, setidaknya untuk menjadikan pertimbangan atau perbandingan. Jadi menurut saya 2 hal yang harus dipilah. Dan andai saja kalau mau ekstrim, tidak ada Safinatun Najah, sebelumnya santri-santri di Nusantara sudah ngaji Takrib dan Minhajut Talibin. Mungkin juga ada yang lain, hanya saja saya merujuk yang lebih mudah saja dari penelitian yang resmi. Mungkin Anda memiliki penelitian-penelitian yang lain, monggo. Dan di dalam tasawuf di sini juga di pengantarnya diberikan penjelasan bahwa ditemukan sebuah kitab berbahasa Jawa yang diantara isinya itu sama dengan Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Maka memungkinkan ada kitab-kitab berbahasa Jawa yang mengambil referensi dari kitab-kitab madhab Syafi'i dalam fikihnya, kemudian dari kitab-kitab Imam Ghazali dan sebagainya. Artinya, sekali lagi, dari dulu sudah ada kitab-kitab pelajaran bagi santri, entah itu berbahasa Jawa ataupun berbahasa Arab. Yang berbahasa Arab yang paling dikenal dalam konteks fikih adalah Minhajut Talibin dan Takrib. Sekarang kalau kita ngaji Minhajut Talibin tentu di pondok-pondok yang besar atau pondok salaf yang sangat terkenal dengan kitabnya. Tidak semua pondok setahu saya memberikan pelajaran kitab Minhajut Talibin. Demikian, mudah-mudahan hal ini bisa diambil sisi baiknya. Mudah-mudahan juga menginspirasi bagi kita tentang persoalan di masa lalu yang kita tidak hidup di masanya. Maka mencoba mencari bukti-bukti sejarah yang tercecer di sejumlah buku, itu menurut hemat saya lebih baik ketimbang langsung memvonis bahwa begini dan begini, hanya karena tidak sejalan dengan pemikiran orang di dalam menelaah sesuatu, di antaranya menelaah nasab. Demikian,
Mohon maaf jika ada kekeliruan, tiada maksud apapun kecuali memberikan gambaran semata. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.